Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nasya Uktavia Ramadan, kelas 1 IA 26, NPM 51422207. Banyak dari kita belum mengetahui tentang integrasi nasional. Maka dari itu saya ingin menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu integrate. Nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation. Integrasi nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan antropologis. Pengertian integrasi nasional secara politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dalam sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Pengertian integrasi nasional secara antropologis, proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Apa sih faktor pendorong integrasi nasional? 1. Faktor sejarah, sehingga timbul rasa senasib dan seperjuangan. Kedua, semua masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk bersatu yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ketiga, timbul rasa cinta tanah air yang ditunjukkan pada perjuangan yang merebut kemerdekaan oleh penjajah. Yang keempat, konsensus nasional di dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Keanekaragaman budaya, bahasa daerah, agama, ras, dan berbagai perbedaan lainnya menjadi faktor penghambat proses nasional integration. Kedua, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, terdiri dari ribuan kepulauan dan dikelilingi lautan yang luas, juga menjadi penghambat integrasi bangsa. Ketiga, ketimpangan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah telah menimbulkan rasa tidak puas. Masih banyak konflik berunsur SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme, dan kedaerahan domestikasi juga menjadi faktor penghambat integrasi. Keempat, paham etnosentrisme yang masih memiliki beberapa suku sehingga menonjolkan kelebihan daerahnya dan meremehkan budaya suku bangsa yang lain. Syarat integrasi nasional. 1. Adanya kesadaran anggota masyarakat bahwa dibutuhkan hubungan satu dengan yang lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, anggota masyarakat sepakat tentang norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Ketiga, adanya norma dan nilai sosial yang berlaku sebagai aturan dan pedoman dalam proses integrasi masyarakat. Ada jenis-jenis integrasi nasional. Pertama, integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih
kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan asli yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Ketiga, integritas normatif terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Keempat, integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat, misalnya keseragaman pakaian. Yang kelima, integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam, integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Ketujuh, integrasi koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Apa sih contohnya integrasi nasional? Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di lokasi Taman Mini Indonesia Indah tersebut terdapat rumah adat dan aneka macam budaya dari seluruh provinsi Indonesia. Yang kedua, sikap menghargai dan toleransi terhadap antar umat beragam di Indonesia. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan agama. Ketiga, sikap menghargai dan merasa memiliki kebudayaan yang berasal dari daerah lain, bahkan mempelajari kebudayaan dari daerah yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.